wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Nikade Asti Dwi Cahyani, NIM 20.035111067 dari kelas B. Nah, hari ini aku akan praktikum mengenai reproduksi pada ayam. Reproduksi adalah proses biologis untuk menghasilkan individu baru. Nah, ada apa aja ya? Yuk disimak. Ini adalah organ reproduksi pada ayam jantan. Nah, bagian yang pertama adalah testis. Testis merupakan organ reproduksi pada ayam jantan yang terdiri atas tubulus seminiferus yang fungsinya adalah untuk menghasilkan sperma dan merupakan jaringan interstitial berupa seledik yang fungsinya untuk menghasilkan hormon androgen, steroid, dan testosteron. Testis ayam bentuknya seperti kacang buncis dan berwarna putih krem. Di bawah testis terdapat sepasang epididymis yang fungsinya sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju vas deferens. Nah, yang ketiga ada ductus deferens. Ductus deferens ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pematangan, dan pengangkutan sperma sebelum diejakulasi. Ductus deferens bermuara di kloaka. Ductus deferens dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas merupakan muara sperma dari testis dan bagian bawah merupakan perpanjangan dari saluran epididymis yang disebut dengan saluran deferens. Vas deferens jumlahnya sepasang dan berfungsi sebagai penghubung bagian epididymis dengan penis untuk menyalurkan sperma. Alat kopulasi pada ayam akan mengalami rudimenter atau tidak berkembang yang biasa disebut dengan papile atau papilus. Papile fungsinya adalah untuk melakukan penetrasi ke ayam betina dan memproduksi cairan transparan yang bercampur dengan sperma saat terjadi kopulasi. Nah, papile ini biasa kita kenal dengan penis pada ayam jantan. Dan ini adalah bagian terakhir. Bagian terakhir adalah alat untuk mengeluarkan sperma atau lubang anus yang juga disebut dengan kloaka. Ini adalah organ reproduksi pada ayam betina. Organ reproduksi pada ayam betina dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama ada primer atau disebut ovarium dan yang kedua ada sekunder atau disebut dengan oviduk. Nah, ini dia ovarium. Ovarium disebut juga dengan kantung telur yang merupakan tempat terjadinya produksi perkembangan dan pemasakan sel telur. Bentuknya seperti buah anggur, terletak pada rongga perut dan berdekatan dengan ginjal sebelah kiri dan digantung oleh ligamentum mesoovarium. Nah, di dalam ovarium juga terdapat folikel. Folikel yang terbentuk yaitu awal mula dari kuning telur. Folikel ini semakin lama akan membesar dan berbentuk seperti bola. Yang kedua ada oviduk. Oviduk adalah serangkaian panjang dalam reproduksi yang berfungsi menghubungkan ovarium dengan vagina. Oviduk ini akan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada infundibulum yang berfungsi sebagai fertilisasi atau tempat pembuahan. Nah, di ujungnya ini akan terdapat selaput tipis berbentuk corong yang disebut dengan fimbriae. Fungsinya itu adalah untuk menangkap ovum, kemudian ovum nanti akan masuk ke dalam saluran kedua yang disebut dengan magnum. Nah, pada bagian ini adalah magnum. Magnum adalah bagian terpanjang dari oviduk. Fungsi magnum adalah
untuk mengsekresikan albumen atau putih telur serta terjadi pembentukan kalzae. Yang ketiga ada ismus. Ismus ini fungsinya adalah untuk mengsekreskan kerabang tipis atau membran sel. Ismus ini berdekatan dengan magnum memiliki ciri khusus. Yang di bagian paling dekat dengan magnum adalah berwarna putih dan 4 cm terakhir akan berwarna merah karena mengandung banyak pembuluh darah. Lalu ada uterus. Nah, uterus ini adalah bagian oviduk yang berfungsi untuk membentuk kerambang atau cangkang telur. Pada bagian akhir ada vagina dan juga ada kloaka. Vagina adalah bagian oviduk yang paling belakang dan diakhiri dengan kloaka. Vagina ini berfungsi untuk menyimpan spermatozoa dan kloaka adalah bagian yang paling akhir yang fungsinya sebagai alat untuk mengeluarkan urin, feses, dan juga untuk mengeluarkan telur. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.